Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fani Aulia Hatami, NPM 4115-2010240138. Di sini saya sebagai pengurus dan anggota. Perkenalkan, nama saya Cindy Salsabila Putri, NPM 41152010140106. Saya di sini sebagai anggota. Perkenalkan, nama saya Anissa Dwi Devianti, NPM 4115-2010240011. Di sini saya sebagai anggota. Perkenalkan, nama saya Keisha Rambu Hasya, NPM saya 4115-2010240073. Di sini saya sebagai anggota. Perkenalkan, nama saya Lesti Dwi Amanda dengan NPM 4115-2010240003. Saya di sini sebagai pengawas. Selamat pagi ibu-ibu anggota Koperasi Sejahtera. Terima kasih atas kehadiran Anda semua. Agenda utama hari ini kita adalah membahas dan memutuskan pembagian sisa hasil usaha yaitu SAHU tahun buku ini yang berjumlah Rp10.000. Mari kita manfaatkan hari ini untuk berdiskusi demi kemajuan koperasi kita. Bu Aulia, saya ingin mengusulkan pembagian SHU ini. Menurut saya 40% atau 4 juta kita bagikan tunai langsung kepada seluruh anggota. Ini penting agar anggota merasakan langsung manfaat menjadi bagian dari koperasi. Sisanya 60% atau 6 juta kita alokasikan untuk penambahan modal koperasi. Dengan begitu, kita tetap menghargai anggota sekaligus memastikan koperasi punya dana untuk pengembangan. Saya menghargai usulan Ibu Cindy, tapi saya punya pandangan berbeda. Proyektor di ruang rapat kita sudah sangat tua dan sering bermasalah. Ini mengganggu efektivitas rapat kita. Saya mengusulkan agar 100% SAHU 10 juta ini kita gunakan untuk membeli proyektor baru. Ini adalah investasi jangka panjang yang akan meningkatkan fasilitas dan citra koperasi kita di mata anggota maupun calon anggota. Saya setuju dengan Ibu Cindy. Anggota juga butuh merasakan manfaat tunai. Apalagi di tengah kondisi ekonomi sekarang, uang tunai itu sangat membantu. Investasi memang penting, tapi jangan sampai melupakan kesejahteraan anggota secara langsung. Saya cenderung setuju dengan Ibu Keisha. Kalau kita selalu membagi tunai, kapan koperasi kita mau maju? Proyektor baru itu memberi investasi yang jelas. Ini juga demi kepentingan anggota jangka panjang kan? Baik, usulan-usulan sudah disampaikan. Ada yang ingin menambahkan atau menanggapi lagi? Jika tidak ada, kita akan masuk ke tahap voting untuk memutuskan opsi mana yang akan kita ambil. Ibu Lesti, mohon bantu pastikan proses voting berjalan adil dan transparan. Siap, Bu Aulia. Bapak dan Ibu anggota, pastikan Anda menggunakan hak suara Anda dengan baik. Kita akan angkat tangan untuk setiap usulan. Angkat tangan untuk usulan Ibu Cindy, 40% tunai, 60% modal. Kemudian, untuk usulan Ibu Anissa, 100% proyektor. Baik, hasil voting sudah jelas. Mayoritas anggota memilih usulan dari Ibu Cindy, yaitu 40% SHU dibagikan tunai dan 60% dialokasikan untuk penambahan modal koperasi. Terima kasih Ibu Lesti. Dengan demikian, keputusan rapat adalah SAHU sebesar Rp10.000 akan dibagikan 40% secara tunai kepada anggota dan 60% dialokasikan sebagai tambahan modal koperasi.
Semoga keputusan ini membawa kebaikan bagi kita semua. Sebelum kita tutup rapat ini, ada satu pertanyaan penting yang ingin saya sampaikan kepada kita semua untuk bahan renungan, yaitu apa dampak jangka panjang jika SAU koperasi selalu kita bagi tunai semua? Kalau selalu dibagi tunai semua, koperasi kita tidak akan punya tambahan modal, Bu. Nanti susah kalau mau ekspansi usaha atau beli aset-aset baru. Betul sekali, Bu Cindi. Koperasi jadi tidak bisa berinovasi atau meningkatkan fasilitas. Kita akan terus ketinggalan dibandingkan koperasi lain yang terus berinvestasi. Saya bisa menambahkan, jika modal koperasi tidak bertambah, kita akan kesulitan dalam menghadapi tantangan ekonomi di masa depan. Tidak ada cadangan dana untuk kondisi darurat atau peluang yang tiba-tiba muncul. Ini bisa membuat koperasi menjadi rentan. Tepat sekali, intinya, jika SAU selalu habis dibagi tunai, koperasi kita akan stagnan. Kita tidak akan punya dana untuk mengembangkan usaha, memperbaiki fasilitas, atau berinvestasi pada hal-hal yang membuat koperasi lebih kuat dan modern. Pada akhirnya, ini bisa mengurangi kemampuan koperasi untuk memberikan manfaat yang lebih besar kepada anggota di masa depan. Bahkan, mungkin mengancam keberlangsungan koperasi itu sendiri. Anggota mungkin senang di awal dengan uang tunai, tetapi koperasi akan lebih kesulitan untuk tumbuh dengan memberikan pelayanan yang lebih baik. Dalam diskusi tadi, peran pengawas Ibu Lesti sangat krusial dan dapat diuraikan sebagai berikut. Memastikan keadilan dan transparansi proses voting. Peran utamanya adalah memastikan bahwa setiap anggota memiliki hak suara yang sama dan proses pengambilan keputusan melalui voting berjalan secara adil, terbuka, dan sesuai dengan aturan yang berlaku di koperasi. Ibu Lesti secara eksplisit menyatakan, Ibu anggota, pastikan Anda menggunakan hak suara Anda dengan baik. Kita angkat tangan untuk setiap usulan. Mengawasi pelaksana prosedur rapat meskipun pengurus yang memimpin, pengawas memiliki tugas untuk mengawasi jalannya rapat, terutama pada bagian pengambilan keputusan penting seperti voting agar tidak ada penyimpangan atau manipulasi suara. Memberikan validasi hasil voting setelah voting selesai. Pengawas yang mengumumkan hasil voting memberikan legitimasi pada keputusan yang diambil oleh mayoritas anggota. Singkatnya, pengawas bertindak sebagai penjaga integritas proses pengambilan keputusan di koperasi, khususnya dalam hal hak suara anggota. Yang pertama, pelanggaran anggaran dasar atau anggaran rumah tangga koperasi. Pembagian SHU adalah salah satu keputusan strategis yang biasanya diatur dalam AD atau ART koperasi dan harus diputuskan melalui rapat anggota tahunan RAT atau rapat anggota luar biasanya. Memutuskan sendiri berarti melanggar aturan internal koperasi. Yang kedua, hilangnya prinsip demokrasi koperasi. Koperasi berlandaskan prinsip demokrasi, di mana kekuasaan tertinggi ada pada rapat anggota. Keputusan sepihak pengurus akan mengabaikan hak suara dan partisipasi anggota, yang merupakan ciri khas dan kekuatan koperasi. Ketiga, potensi ketidakpercayaan anggota. Anggota akan merasa tidak dilibatkan dan hak-hak mereka diabaikan. Ini bisa menimbulkan ketidakpercayaan yang serius terhadap pengurus, bahkan memicu konflik internal. Keempat, ada resiko penyalahgunaan wewenang. Tanpa pengawasan dan persetujuan anggota, ada resiko pengurus mengambil keputusan yang tidak berpihak pada kepentingan seluruh anggota atau bahkan ada potensi penyalahgunaan dana. Kelima, keputusan yang tidak optimal. Keputusan yang diambil secara sepihak mungkin tidak mempertimbangkan berbagai sudut pandang dan kebutuhan anggota yang beragam, sehingga hasilnya bisa jadi tidak optimal atau tidak diterima oleh mayoritas. Yang terakhir,
koperasi sulit berkembang. Tanpa partisipasi aktif dan dukungan dari anggota, koperasi akan kesulitan untuk mendapatkan legitimasi dan dukungan dalam menjalankan program-programnya, yang pada akhirnya akan menghambat pertumbuhan dan keberlanjutan koperasi. Secara keseluruhan, keputusan sepihak oleh pengurus akan merusak pondasi demokrasi dan transparansi koperasi, serta berpotensi menghancurkan kepercayaan anggota yang merupakan aset terpenting koperasi.